Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tutorial bagaimana cara membuat fermentasi sagu ya. Ini yang udah jadi nih, udah jadi dan baunya seperti tape ya. Kalau ini yang belum jadi, nanti kita akan fermentasi. Yang kita siapkan dulu ini sedikit ya, terlalu banyak mau kita siapkan. Ini gula pasir 10 sendok ya, 10 sendok. Terus nanti kita siapkan juga M4. Kita campur di sini dengan 2 gayung air itu, 2 gayung kita campur sini. Air gulanya kita aduk ya, aduk sampai cair. Nanti kita campurkan dengan M4. Ini kita diaduk sampai cair. Nanti kita campurkan dengan 3 liter air di sini untuk sebagai bahan fermentasi kita. Selanjutnya kita masukin M4 ini banyak 2-3 tutup sini, nanti dicampur dengan air dan dicampur dengan 2-3 liter air. Oke. Ini cairan kita, cairan M4 tambah air 3 liter kurang lebih dengan 3 tutup botol M4 dan 10 sendok gula pasir. Gula Jawa juga boleh, gula merah. Ya. Iya. Ini untuk fermentasi ya. Ini kita diamkan dulu 15 menit. Habis itu baru kita melakukan fermentasi. Dan bahan-bahan yang ada, bahannya adalah ini sagu. Ini juga ada apa namanya? Saya campurkan dengan pur telur nih. Dan untuk indukan biar telurnya lancar, dan dicampur juga dengan ini apa namanya nih, bekatul ya, dengan bekatul atau dedak. Nah ini nanti kita campurkan, matchkan antara dedak, sagu dan ini pakan pabrikan ya untuk telur. Ya nanti pakai ini ya. Ini masukin nih sini. Ini perbandingannya ya terserah lah. Kalau saya perbandingannya 5 1 bekatul 1 ini. Oke. Nanti kita gabungkan di sini dan kita campur dengan air ini nanti sampai dia namel itu tidak panas, tidak cair, tidak kering ya, namel ya. Ini udah jadi nih. Ini kita mau buat nih. Ini udah kita campur, ini dedak. Nah, ini udah campur nih. 5 takaran ya, 5 takaran itu apa namanya itu sagu, 1 takaran untuk ini pakan pabrikan, dan 1 takaran untuk katul ini. Nanti kita campur dengan air, kita gaul, kita aduk ya. Aduk nanti dicampur dengan airnya, dengan air ini ya. Kalau gini baru nanti kita campur air ya. Begini caranya gini. Oke. Ini airnya diambil sini, kita siramkan sini, giling ini. Kita aduk sampai rata. Posisinya ini dia tidak basah juga tidak kering ya, artinya basah kita namel ya. Ini agak kesulitan video nih. Nah ini, beginilah kira-kira nih. Ini bagus nih hasilnya. Ini posisinya tidak terlalu basah, kering juga gitu. Udah kita campur juga dengan pakan pabrikan, jadi ayam juga suka ya, ada rasa
ada perasa lah gitu. Di sini juga ada bekatulnya. Bekatul itu salah satunya juga biar tidak terlalu basah. Kita fermentasi itu tidak terlalu basah kalau ada bekatulnya, karena kan dia akan mengeluarkan air nanti ya. Ciri-ciri fermentasi yang sukses itu baunya seperti tape ya. Jadi kalau orang fermentasi kok bau busuk, berarti gagal fermentasinya. Dan yang kedua adalah plastiknya mengembung ya, ada gas. Nah itu ciri-cirinya bahwa fermentasi kita berhasil. Ini sudah berhasil nih. Ini baunya seperti tape nih kalau dibuka nih, kita tape betul. Nah itu jadi ciri-cirinya gitu. Mudah sekali kita ini untuk pakan ayam. Jadi itu kalau kita ayam kampung, kalau kita full pakan pabrikan nggak masuk ya, karena FCR ayam kampung itu tinggi sekali ya. FCR-nya sampai 4. Artinya 1 kilo daging ayam kampung itu butuh 4 kilo pakan ya. Kalau dikalikan, kalau di Natuna sini 1 kilonya 12.000. 12.000 kali 4 sudah 48 ya. 48. Sedangkan harga ayam kampung sekilo kalau orang itu datang ke tempat kita itu cuma 40 sampai 45 kan, nggak masuk. Jadi kalau orang bilang apa, bisnis ayam kampung itu untung, kalau pakai pakan pabrikan itu memang menghibur diri saja, itu nggak ada ya. Makanya kita harus ada alternatif. Nah, inilah bukan alternatifnya nih. Salah satunya adalah dengan sagu, bisa jangan dengan sayuran. Biasanya dengan sayuran, dicampur dengan sayuran juga bagus nih, dengan hijau-hijauan. Ini salah satunya daun apa nih, ketela Papua. Nah, ini boleh juga dengan daun, biasanya saya campur dengan apa ini, daun-daunan lah. Yang paling bagus dengan daun singkong itu boleh ya. Jadi fermentasi itu mudah. Jadi silakan sahabat semua untuk mencobanya. Nanti kita masukin dalam plastik seperti itu dan diikat dengan rapat. Tidak harus plastik, bisa juga dengan ember seperti ini, tapi yang penting tertutup rapat ya. Ini jadi silakan untuk sahabat semua untuk melakukan fermentasi. Dan mudah sekali tadi ini, airnya campur ke sini, diaduk-aduk dah dengan rata. Ini lebih baik lagi mungkin sama campur hijauan, ini bisa dicampur dengan daun ubi, bisa dengan daun bekas-bekas sayuran ya. Biasanya ada bekas-bekas sayur dari toko atau bekas makanan dapur, sampah-sampah dapur ya. Itu boleh digabung di sini semua. Difermentasi, masuk ke dalam plastik, padatkan dan diikat dengan rapat. 3-4 hari insya Allah jadi ya. Udah jadi, bisa dikasihkan ke ternak ya. Karena fermentasinya udah jadi. Dan itu insya Allah awet sampai seminggu 2 minggu, insya Allah tidak busuk ya. Jadi kalau sudah difermentasi itu awet ya, makan kita awet. Jadi itu saja tutorial bagaimana cara membuat fermentasi dari sagu campur dengan dedak sedikit aja tadi dedaknya, dan campur dengan sedikit pakan pabrik ya. Nah ini udah gini, nanti masukkan dibikin seperti ini persis ya, masuk ke dalam plastik, diikat dengan rapat. 3-4 hari insya Allah fermentasi kita berhasil. Ciri-ciri fermentasi berhasil adalah baunya harus seperti bau tapai, dia tidak boleh busuk. Jadi kalau busuk itu gagal fermentasi kita, biasanya ayam tak mau. Dan ini juga mengundang lalat maggot ya, lalat PSF ya, yang menghasilkan maggot. Nah, jadi kalau